Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan proposal PKM penelitian tentang analisa sistem raport online pada NASA School. Saya Nida Aulia dari kelas 11 6AB 06 dengan NIM 1182937. Halo, nama saya Nurbaiti Rodia dengan NIM 111830092. Perkenalkan, nama saya Rifan Alsandrowina dengan NIM 111823555. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Muhammad, NIM saya 111824773. Halo, perkenalkan nama saya Yuda Iqbalana, NIM saya 1118894. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Galang Saputra. NIM saya 1118276. Analisa sistem rapot online pada NASA School. Bab 1 terdiri dari pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, dan luaran penelitian. Bab 2, landasan teori, ada konsep dasar sistem yang terdiri dari pengertian sistem, karakteristik sistem, pengertian informasi, pengertian sistem informasi, dan peralatan pendukung. Bab 3 terdiri dari metode penelitian. Metode penelitian terdiri dari poin pertama, metode penelitian. Poin 2 ada tahapan penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. Dan yang keempat, analisis data. Dan yang terakhir, bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama ada anggaran biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Latar belakang, sistem pengolahan nilai raport di NASA School dibuat dengan sistem yang masih manual. Beberapa kekurangan rapor yang masih manual diantaranya memerlukan waktu yang lama untuk mengupload. Hal ini disebabkan belum adanya basis data yang terpadu yang menghimpun nilai rapor siswa. Fakta tersebut memberi peluang terhadap orang yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan mengubah penilaian rapor siswa. Oleh karena itu, aplikasi pengolahan nilai raport diciptakan untuk memudahkan dalam pemrosesan penilaian siswa dan untuk para wali kelas yang berperan lebih daripada guru. Pada umumnya, terdapat siswa-siswa di kelasnya sebagai jalan mempermudah pengolahan nilai rapor siswa. Rapor online juga sebuah jawaban untuk melakukan percepatan dalam penulisan rapor. Di samping itu, rapor online salah satu media penyimpanan nilai siswa dan memudahkan wali murid untuk melihat rapor putra-putrinya tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana merancang sistem pengolahan nilai rapor secara online. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan aplikasi pengolahan nilai rapor secara online. Tujuan penelitian, menghemat waktu dalam pengolahan data siswa, dan proses penilaian akan lebih cepat, dan memberi kemudahan kepada guru-guru, wali kelas, dan staf tata usaha dalam mengolah data-data dan merekap nilai siswa. Luaran penelitian, membuat sistem rapot berbasis online yang dapat digunakan untuk membantu guru, wali kelas, dan orang tua untuk mengelola dan memantau nilai siswa dengan sistem yang sudah berbasis online. Dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengatasi masalah dalam penginputan nilai yang seringkali timbul kecurangan. Bab 2, landasan teori yang akan dijelaskan oleh Yuda. Bab 2, landasan teori. 1. Konsep dasar sistem. Pengertian sistem. Sebuah sistem terdiri dari berbagai unsur yang saling melengkapi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Unsur-unsur yang terdapat dalam sistem itulah yang disebut dengan subsistem. Subsistem tersebut harus saling berhubungan dan berinteraksi melalui komunikasi yang relevan sehingga sistem dapat bekerja secara efektif dan efisien.
Karakteristik sistem. Menurut Sutabri 2016 dalam buku Sistem Informasi Manajemen, model umum sebuah sistem adalah input, proses, dan output. Hal ini merupakan konsep sebuah sistem yang sangat sederhana, sebab sebuah sistem dapat mempunyai beberapa masukan dan keluaran. Adapun karakteristik sistem yang dimaksud adalah A. Komponen sistem, components. B. Batasan sistem, boundary. C. Lingkungan luar sistem, environment. D. Penghubung sistem, interface. F. Masukan sistem atau input. G. Pengeluaran sistem atau output. C. Pengolahan sistem atau proses. I. Sasaran sistem atau objektif. Suatu sistem memiliki tujuan dan sasaran yang pasti dan bersifat deterministik. C. Pengertian sistem. Pengertian informasi. Menurut Romney dan Steinberg, informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Menurut ahli Al-Bahra bin Lajmuddin, informasi adalah sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti, berguna menjadi bentuk yang lebih berarti bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun yang akan datang. Dengan uraian di atas, penulis menyampaikan bahwa informasi adalah data yang telah diproses dengan suatu cara untuk memberikan arti dan memperbaiki pengambilan keputusan. D. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah kumpulan subsistem yang saling berhubungan, berkumpul, bekerja bersama-sama dan membentuk suatu kesatuan, saling berinteraksi dan bekerja sama antar bagian satu dengan yang lainnya, dengan cara-cara tertentu untuk melakukan fungsi pengolahan data, menerima masukan, input, berupa data-data, kemudian mengolahnya, processing, dan menghasilkan keluaran, output, berupa informasi sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang berguna dan mempunyai nilai nyata yang mendukung kegiatan operasional, manajerial, dan strategi organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tersedia bagi fungsi tersebut guna mencapai tujuan. Menurut Tafride Yusir, sistem informasi adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi penerimanya. Next. Dua, peralatan pendukung. Peralatan pendukung atau tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol, lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Dan fungsi peralatan pendukung tool system itu sendiri adalah bentuk menjelaskan kepada user bagaimana fungsi dari sistem informasi dapat bekerja dengan suatu bentuk logical model dan physical model. Logical model menunjukkan kepada user dengan bagaimana sistem fisik akan diterapkan. Baik, sekarang kita masuk ke bab 3. Bab 3 itu metode penelitian. Di sini kita menggunakan 3 metode penelitian yang akan saya jelaskan satu persatu. Saya menjelaskan beberapa metode sama kita. Itu adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian umum digunakan terutama dalam penulisan skripsi, tesis, disertasi. Ketiga metode penelitian itu terdiri dari metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan metode penelitian kombinasi atau mixed methods. Metode penelitian yang pertama yang kita pakai kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme. Dipakai untuk meneliti pada populasi ataupun simpel tertentu.
Pengumpulan data menggunakan alat ukur, instrumen, penelitian, analisa data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji dan membuktikan hipotesis yang telah dibuat atau ditetapkan. Secara umum, metode kuantitatif terdiri atas metode survei atau metode eksperimen. Poin pertama, metode survei adalah teknik pengumpulan data dengan pengalaman wawancara atau kuesioner dan hasil generalisasikan. Poin kedua, ada eksperimen atau metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel atau independen terhadap variabel dependen hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Baik, jadi metode yang kedua yang kita pakai itu metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau biasa dibilang lawan eksperimen, di mana peneliti sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi atau biasa disebut gabungan. Metode yang ketiga yang kita pakai itu metode penelitian kombinasi, di mana metode penelitian kombinasi merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme atau biasa disebut kombinasi positivisme dan post-positivisme. Metode penelitian yang kami gunakan adalah kuantitatif karena terdapat metode survei yang kami gunakan. Tahapan penelitian. Pertama meliputi pengolahan awal data siswa diinput dalam menu data siswa yang dilakukan admin. Guru menginput nilai harian, tugas UTS dan UAS, dan validasi nilai. Oke, berikut adalah bentuk tabel tahapan penelitian. Yang pertama, pengolahan awal, selanjutnya input data siswa. Setelah input data siswa, nanti ada input nilai siswa, selanjutnya akan divalidasi. Untuk pengolahan awal, melengkapi data siswa, pengumpulan nilai harian, tugas UTS dan UAS, rekap data absensi kehadiran siswa. Lanjut. Teknik pengumpulan data yang kita gunakan untuk mengumpulkan data ini, kami langsung datang observasi ke tempat yang menjadi bahan penelitian kami dengan teknik pengumpulan data wawancara. Kami lakukan dengan salah satu staf tata usaha dan guru di sekolah NASA School, dan juga pengumpulan data dokumen yang dibutuhkan untuk pengumpulan data dan nilai siswa. Oke, saya Nurbaiti Rodiah akan menjelaskan analisis data. Analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Bab 4. Biaya dan jadwal kegiatan. Biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biaya, ada jenis pengeluaran dan biayanya. Yang pertama, peralatan penunjang berupa laptop atau komputer dengan jumlah biaya 7 juta. Dan yang kedua, perjalanan berupa observasi ke tempat untuk penelitian dan menghabiskan biaya 500.000. Dan yang ketiga, lain-lainnya untuk operasional yang diperlukan menghabiskan biaya 2 juta dengan jumlah total 9.500.000 rupiah. Dan ada jadwal kegiatan saat observasi. Yang pertama, observasi dilakukan pada minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-3 di bulan Maret. Untuk pengumpulan data dilakukan pada minggu ke-3 sampai minggu ke-4 saat melaksanakan penelitian dihabiskan pada minggu ke-4 sampai dengan minggu ke-3 di bulan April. Jadi menghabiskan 4 minggu. Pengolahan data dan analisa data dihabiskan pada bulan ke-3 pada bulan April sampai dengan bulan pertama di bulan Mei.
Dan pembuatan proposal dilakukan pada bulan kedua sampai dengan bulan keempat di bulan Mei. Begitu. Biaya dan jadwal kegiatan menghabiskan waktu 3 bulan. Oke, dan selanjutnya sudah selesai. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.